只因不日将与人生死对决，命运汇聚的速度提升了不少。这拳本不仅有后三印的修炼。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tonggua dari Yishi Tuzun, yang dimana untuk part sebelumnya, Lin Yun telah memberikan sebuah kejutan baru kepada Master Fu Guang dan juga Nona Liu. Sampai-sampai Master Fu Guang pun langsunglah muntah darah dan tidak sadarkan diri. Dari semua inilah mereka mendapati sebuah pelajaran, jangan pernah meremehkan seseorang. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Setibanya di hutan pedang terlarang, Lin Yun akanlah menemui guru ke-13. Sebelumnya mereka ini pernah bertemu. Kedatangan dari Lin Yun tidaklah disukai oleh guru ke-13 dikarenakan dia baru saja inginlah mancing, tetapi dia malah datang. Dan dia tahu kedatangan dari Lin Yun sudah pasti inginlah meminta dia untuk mengajarnya tentang ilmu bela diri. Lin Yun meminta maaf atas kedatangan dia yang tidaklah tepat waktu. Namun di sini dia sama sekali tidaklah berniat untuk mengganggunya. Hanya saja tidak lama lagi dia akanlah bertarung dengan seseorang, maka dia membutuhkanlah dirinya. Di sini dia juga inginlah meminjam aura spiritual di hutan pedang pemakaman atau hutan pedang terlarang. Tetapi guru ke-13 sudahlah tahu kalau dia ini bukanlah meminjam, tetapi meminta beberapa aura spiritual. Karena aura spiritual yang masuk ke dalam tubuh kultivator tidaklah bisa dikembalikan. Mendengar itu, Lin Yun hanya bisa garuk-garuk kepala saja. Lantas, Lin Yun pun diperintahkan untuklah menjauh dari sini dan masuk lebih dalam lagi, serta jangan pernah mengganggu dia ketika memancing. Dan dia pun diberikan sebuah metode penyerapan. Hal ini membuat Lin Yun menjadi begitu sangatlah senang dan dia pun langsunglah menjauh lebih dalam lagi. Setelah dia pergi, guru ke-13 langsunglah tersenyum karena dia tahu Lin Yun adalah seseorang yang dia pilih dan memiliki potensi yang begitu sangatlah besar. Ditambah juga dia melihat secara sekilas kalau Meiji bakal memberikan seni bela diri itu kepadanya. Kembali kepada Lin Yun yang menyerap aura spiritual dalam jumlah yang begitu banyak, dia merasa sebentar lagi dirinya ini akanlah menerobos ke tingkat 2 alam Xuanji, dan akhirnya dia pun berhasil untuklah mencapainya. Setelahnya dia juga masihlah belum merasa cukup, karena untuk mengalahkan Lie Yuyun itu haruslah berada jauh di atasnya. Lalu dia pun terpikirkan dengan salah satu buku yang diberikan oleh si botak, yaitu Liu Yu. Tentang buku tinju naga harimau. Ketika dibuka, setiap halamannya ini berisikan banyak sekali teori yang begitu sangatlah berat ataupun sulit dipahami. Tetapi dia pantanglah menyerah dan mencoba untuklah memahaminya tiap per halamannya. Setelah membaca setiap halamannya dan dia paham sedikit saja, dia langsunglah menyimpulkan kalau buku ini tidak hanya ada 3 segel terakhir saja. Dan dia pun langsunglah memperagakan untuk segel pertama yang disebut sebagai segel kekosongan, di mana segel kekosongan ini akanlah menghasilkan ataupun dampak setiap tinjunya seperti gempa. Ketika dia meninju sebuah batu yang begitu besar, terlihatlah sebuah retakan, tetapi batu tersebut sama sekali tidaklah hancur. Walaupun begitu, Lin Yun sangatlah senang karena kekuatan penghancurnya bisalah dikendalikan. Karena nyatanya tinju tersebut akanlah merusak bagian dalam dari batu tersebut. Jadi bagian luarnya sama sekali tidaklah hancur. Waduh, keren juga. Jadi dia berpikir jika tinju tersebut terkena tubuh manusia, maka bagian dalam tubuh manusia akanlah hancur.
魔印。 Ide dari Lin Yun langsunglah keluar. Jika pedang dan tinju bersatu, apa yang akan terjadi? Dan dia pun mencoba untuklah melakukannya. Sembari menggunakan segel kedua, yaitu segel penaklukan iblis. Benar saja dari dugaannya kalau dia bisalah mengeluarkan kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi sayangnya energi spiritualnya tiba-tiba terkuras habis. Lin Yun mengakui kalau untuk segel keduanya serta gabungan tinju dan juga pedangnya itu memang sangatlah luar biasa. Tetapi jika digabungkan, maka dengan kultivasi dia sekarang itu sangatlah memberatkan tubuhnya. Jika dia terus-terusan menggunakan dalam pertarungan, maka secara otomatis dialah yang akan dikalahkan oleh Ye Liu Yun. Lalu dia kembali mengeluarkan sebuah buku yang sebelumnya diberikan oleh tetua Xuanwu, di mana buku ini bertuliskan Pedang Badai. Seperti biasa, ketika membuka buku tersebut, maka buku ini mengeluarkan aura spiritual yang begitulah mencekam. Dan Lin Yun mencoba untuklah memberanikan dirinya dalam menyerap semua ilmu yang berada di buku tersebut. Selagi dirinya berlatih, kita berpindah tempat kepada Ye Liu Yun yang telah sembuh dari lukanya. Wang Rong langsunglah memberikan sebuah selamat karena lukanya sudah benar-benar sembuh dan kebetulan 3 hari lagi pertandingan hidup dan mati akanlah dimulai. Gila, cepat banget sebulannya. Dia menanyakan kepada Ye Liu Yun apakah dia yakin bisa menghabisi nyawa dari Lin Yun. Lantas dia menjawab dengan nada yang begitu sangatlah sombong. Dengan mengucapkan seorang budak pedang yang berasal dari keluarga rendahan, bagaimana bisa menjadi lawannya? Waduh, perlu digeprek ya. Dan dia yakin kalau kali ini dia akanlah mendapatkan kembali semua penghinaan yang telah dia terima hari itu. Wang Rong memuji kepercayaan diri darinya, tetapi dia perlu tahu kalau Lin Yun mendapati sebuah dukungan yang begitu banyak dari Gunung Lojia. Jadi dia ini haruslah benar-benar waspada. Walaupun nantinya dia berhasil mengalahkan Lin Yun, tetapi Gunung Lojia tidak akanlah membiarkan semua itu terjadi. Dan Wang Rong pun memberikan sebuah mantra rahasia kepadanya, yang dimana dia hanya boleh menggunakannya ketika keadaan terpojok. Ya, metode terlarang lah guys. Dan buku tersebut bernamakan Teknik Rahasia Keluarga Wang. Dan permintaan Wang Rong kepada dirinya kalau dia haruslah bisa menghabisi Lin Yun tanpa jasad sama sekali, atau membuat Lin Yun menjadi debu. Dan dia haruslah menggunakan metode rahasia tersebut tanpa diketahui oleh siapapun, karena ini adalah rahasia milik dari keluarga Wang. Jika keluarga Wang mengetahuinya dia memiliki metode rahasia tersebut, maka secara otomatis dia juga akanlah mendapati masalah. Waduh. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Jumat guys. Kita lihat ya, apakah tayang atau tidak. Jika iya, sudah dipastikan kalau itu memang tayang untuk setiap hari. Udah tayang setiap hari, udah gitu, durasinya cuma 5 menit pula. Lebih rendah daripada Luyang dan juga Alchemy Supreme. Ya, jika dijadikan alur cerita, sudah pasti durasinya cuma dapat 10 menitan ke atas guys. Itu pun bisa lebih kurang lagi loh. Kesimpulan dalam episode ini, untuk di akhir-akhir video, kalau sebetulnya Wang Rong ini telah melakukan pelanggaran kepada keluarga Wang. Karena dia telah memberikan sebuah metode rahasia tanpa seizin keluarga Wang guys. Ia pada intinya, Ye Liu Yun ini sama saja membuat masalahnya sendiri karena mengikuti perintah dari Wang Rong. Jika saja ketahuan, Wang Rong sudah pasti akanlah melampiaskan semua ini kepada Ye Liu Yun dengan memfitnahnya. Mungkin saja dialah yang mencurinya guys. Waduh, kasihan banget ya. Udah diperbudak, amit-amit jika ketahuan maka difitnah. Ya, kasihan banget. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 日阴不日将与人生死对决，命运汇聚的速度提升了不少。这拳门不仅有后3印的修炼。